Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aina Dilah dengan NIM 191021156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas lab activity patologi anatomi, blok bus, echo ventrigen. Di sini saya mendapatkan kasus 6 dan untuk bahasannya di sini saya akan membahas apa diagnosis kasus 6, kemudian bagaimana patogenesis dan patofisiologis. Dan saya akan membahas tentang gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan prognosis. Kemudian bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan di kasus 6. Untuk kasus sendiri, terdapat seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik urologi dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil disertai dengan darah. Kemudian dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai nyeri pinggang yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Ada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rektal tuse prostat dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin dalam batas normal, sedangkan hasil urinalisa didapatkan warna kuning keruh, berat jenis 1020, protein positif, glukosid negatif, leukosit 10-15 per lapang pandang, eritrosit 6-8 per lapang pandang, nitrate positif, bakteri positif. Pada pemeriksaan sistoskopi didapatkan massa berdiameter 3 cm dan bertangkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi, tampak massa tersusun atas sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat berserabukan sel radang, dan terdapat pelebaran pembuluh darah. Apakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Untuk menjawab diagnosis dari kasus tersebut, saya akan membahas satu persatu mengenai kasus tersebut. Jadi di sini ada pasien laki-laki 40 tahun, keluhan utamanya nyeri saat buang air kecil, di mana nyeri saat buang air kecil ini bisa dikarenakan adanya inflamasi. Nah, nyeri saat buang air kecil ini juga disertai dengan darah. Nah, urin yang disertai dengan darah ini bisa disebabkan adanya dengan kata lain disebut juga dengan hematuria, di mana hematuria itu sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya trauma, infeksi, dan bisa juga dikarenakan adanya keganasan. Nah, keluhan tersebut dirasakan sejak 6 bulan lalu, di mana bersifat kronik. Kemudian keluhan disertai juga dengan nyeri pinggang, di mana nyeri pinggang ini bisa disebabkan adanya gangguan pada tulang kemih yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Ini bersifat kronik. Kemudian didapatkan urinalisa yaitu warna kuning keruh urinnya, dan di mana untuk warna kuning keruh ini menandai bahwa adanya peningkatan dari zat-zat yang ada dalam urin. Ini bisa terjadi peningkatan protein, sel-sel darah, bakteri, ataupun zat kristal-kristal dalam urin. Nah, selain warna yang kuning keruh ini, didapatkan juga protein yang positif. Kemudian leukositnya itu 10-15 per lapang pandang, di mana untuk normal itu kurang dari 5 per lapang pandang. Untuk eritrositnya 6-8 per lapang pandang, di mana untuk yang normal itu kurang dari 5 per lapang pandang. Kemudian untuk nitritis positif dan bakteri positif ini mengatakan bahwa adanya bisa terjadinya infeksi di saluran kemih atau ISK. Kemudian untuk sistoskopi ini merupakan pemeriksaan untuk melihat ke dalam vesika urinaria. Nah, di mana ini dilakukan menggunakan kamera kecil yang akan dimasukkan melalui uretra ke dalam vesika urinaria, dan didapatkan dalam vesika urinaria tersebut adanya massa berdiameter 3 cm dan bertangkai. Kemudian untuk mikroskopik patologi anatominya, ini massa tersebut tampak tersusun atas sel berlapis-lapis lebih dari 7 lapis dengan inti hiperkromatik, di mana sel yang berlapis-lapis ini merupakan ciri khas dari karsinoma dari sel transisional. Nah, kemudian tidak tampak mitosis, jaringan ikat berserbukan sel radang, dan terjadi pelebaran pembuluh darah. Maka dari pernyataan-pernyataan tadi, saya mengambil diagnosa yaitu karsinoma sel transisional kandung kemih, atau disebut juga sekarang dengan urotelial karsinoma. Nah, untuk patogenesis dan patofisiologi, jadi dari tumor superficial atau urotelial karsinoma
yang dini nanti lama-kelamaan infiltrasi ke bagian, yang dalamnya lagi, ke bagian lebih bawahnya itu ya, yaitu ke lamina propria, otot, dan, lemak perifesika dan lalu dari infiltrasi tadi bisa menyebar melalui jaringan sekitar, secara lokal ataupun bisa melalui limfogen atau hematogen, di mana untuk limfogen ini biasa, menginfiltrasi atau bermetastasis ke, kelenjar limfe pada bagian, perifesika, ilaka eksterna atau ilaka komunis. Dan untuk yang hematogen ini, biasa, menyebarnya itu, sering sekali ke hepar, paru, dan, bagian tulang, untuk yang melalui hematogen. Nah, kemudian untuk patofisiologi dari, urothelial karsinoma ini, jadi, urothelial karsinoma ini diawali adanya paparan zat-zat karsinogen tentunya oleh faktor-faktor resiko. Nah, zat-zat karsinogen ini akan menyebabkan normal urethelium ini menjadi ganas atau mengalami perubahan menjadi keganasan, di mana yang mendasarinya adalah adanya loss of genetik dari kromosom 9, baik yang long arm atau 9q, atau yang short arm atau 9p. Nah, dari normal urethelium tadi, berubah menjadi yang, keganasan itu ada 2 pathway. Nah, itu ada papillary yang sering terjadi, most common yaitu 80% dan yang non-papillary pathway yaitu hanya 20%. Dan sekarang saya akan membahas yang, papillary pathway terlebih dahulu. Jadi dari normal urethelium ini akan berkembang menjadi hiperplasia dikarenakan loss of genetic kromosom 9 tadi. Kemudian dari hiperplasia ini akan berubah menjadi low grade carcinoma dengan adanya mutasi dari ini, dari FGFR3 atau fibroblast growth factor receptor 3, di mana FGFR3 ini merupakan atau yang membantu perkembangan dari tumor tersebut, growth factor-nya. Nah, selain dari FGFR3 ini, dari hiperplasia menjadi low grade carcinoma ini juga terjadi loss of heterozygosity dari kromosom 9. Jadi, atau disingkat dengan LOH dari kromosom 9 itu terjadi loss. Kemudian terjadi juga aktivasi dari TETR, yaitu telomerase reverse transkriptase, di mana TETR ini merupakan yang menjaga keseimbangan kromosom dari sel tumor sehingga sel tumor tersebut tidak gampang mati. Kemudian selain aktivasi dari TETR terjadi juga aktivasi dari PIK3CA, di mana PIK3CA ini merupakan faktor yang membuat sel tumor ini berkembang secara tidak terkendali atau uncontrollable. Nah, selain itu juga terjadi inaktivasi STAT2, di mana STAT2 merupakan tumor stresor, sehingga hiperplasia ini makin menjadi low grade carcinoma, di mana low grade carcinoma ini rekurensinya sangat sering dan memiliki sifat yang non agresif. Nah, kemudian untuk yang non papillary pathway ini dari normal urothelium menjadi displasia. Dari displasia ini dapat berkembang menjadi high grade carcinoma dan carcinoma in situ. Ini dikarenakan adanya mutasi dari P53 ini. Nah, P53 ini merupakan tumor suppressor, sehingga jika terjadi mutasi sehingga tumor ini makin menjadi-jadi. Nah, berkembang menjadi high grade carcinoma. High grade carcinoma ini yang paling sering terjadi dibandingkan dengan carcinoma in situ. Nah, carcinoma in situ itu hanya kurang dari 10% kejadiannya. High grade carcinoma ini juga selain dari displasia ini bisa terjadi dari low grade carcinoma yang akan berkembang menjadi high grade carcinoma. Ini dikarenakan adanya mutasi dari RAS ini. Nah, mutasi dari RAS ini menyebabkan sel tumor ini berkembang menjadi tidak terkendali lagi. Nah, selain itu, dari adanya mutasi RAS, ada juga terjadi juga loss of CDK2NA. Nah, CDK2NA itu merupakan cyclin dependent kinase inhibitor 2A, di mana itu terdapat di short arm kromosom 9. Nah, CDK2
NA ini menyebabkan inaktivasi atau menginhibisi dari produksi P16INK4A, di mana P16INK4 itu tugasnya ialah sebagai tumor supresor, sehingga karena produksi diturunkan dan juga ada mutasi RAS, sehingga low grade karsinoma ini dapat berkembang menjadi high grade karsinoma. Nah, kemudian high grade karsinoma tadi memiliki referensi yang tinggi juga, dan ini memiliki sifat yang agresif. Kemudian high grade karsinoma dan karsinoma in situ ini akan dapat berubah menjadi invasif karsinoma. Nah, sebelumnya high grade karsinoma ini juga sangat cepat dalam berkembang, sehingga progresifnya itu sangat cepat dari T1, T2, berkembang T2, T3, T4 itu sangat cepat, dan sudah dapat bermetastasis juga. Nah, kemudian high grade karsinoma dan low grade karsinoma ini sudah dapat menembus atau menginfiltrasi ke bagian yang lebih dalam, yaitu yang paling awal adalah lamina propria. Nah, di mana di lamina propria juga tidak ada pembuluh darah nih. Nah, dari infiltrasi tersebut yang mengenai pembuluh darah ini menyebabkan lesi, yang menyebabkan bisa terjadi hematuria tadi, jadi gejala yang ada di pasien. Kemudian jika lebih lanjut atau menembus lebih dalam, ini bisa menyebabkan nyeri sampai bisa terjadi obstruksi dari kandung kemih, sehingga jadi gangguan aliran urin, dan juga bisa menyebabkan flank pain atau nyeri pinggang. Nah, kemudian tadi invasif karsinoma ini sangat mudah untuk bermetastasis dikarenakan apa? Dikarenakan adanya loss of RB1 atau retinoblastomal sebagai tumor suppressor, penting untuk tumor suppressor, dan loss of PTEN. PTEN itu merupakan fosfatase and-tensin homolog, di mana PTEN tersebut juga merupakan penting untuk tumor suppressor, sehingga dapat bermetastasis dengan mudah. Nah, biasanya itu biasanya terjadi ialah metastasis ke bagian retroperitoneal dari area tulang. Jadi ini menyebabkan dia bermetastasis ke bagian tulang nih. Nah, ini sering terjadi ke bagian retroperitoneal yang akan menyebabkan flank pain tadi atau nyeri pinggang. Dan kemudian saya akan membahas tentang etiologi serta faktor resikonya, di mana untuk etiologinya zat-zat karsinogen. Nah, untuk zat karsinogennya ada merokok yang pertama. Nah, merokok ini paling besar ya, jadi 50-80% ini bisa menyebabkan bladder cancer tadi atau urothelium carcinoma. Nah, di mana itu tapi tergantung dengan intensitas dan juga dosis dari rokok tersebut. Kemudian untuk zat karsinogen ini ada alfa dan beta naphthylamine. Kemudian ada pekerjaan buruh pekerja kimia di pabrik kimia, cat atau minyak bumi. Ini untuk zat-zat karsinogen ini ada benzidine, kemudian beta naphthylamine, dan 4 amino pipenil. Ini akan terpapar lama-kelamaan akan menyebabkan karsinoma tadi. Kemudian ada infeksi saluran kemih. Nah, ini biasa disebabkan oleh sistosomiasis. Nah, di mana sistosomiasis ini nanti telurnya itu akan melekat di bagian dinding kandung kemih. Nah, di mana pelekatannya tersebut kan terjadi lama, kemudian lama-kelamaan ini apabila tidak diatasi, ini akan menyebabkan kronik inflamatori kan pada dinding kandung kemih ini. Nah, itu akan menyebabkan metaplasia, disfasia, hingga terjadilah neoplasia, kemudian terjadilah CA. Nah, kemudian ada juga penyebab lain seperti kopi, pemanis. Ini ada sakarin atau siklamat. Kemudian ada juga obat. Dan ini obatnya ada siklofosfamid. Di mana siklofosfamid ini merupakan imunosupresif agent, di mana nanti siklofosfamid ini dapat memicu hemorrhagic cystitis, kemudian memicu juga inflamasi kandung kemih yang kronik, hingga terjadilah disfasia atau nanti berkembang menjadi neoplasma. Dan untuk gejala manifestasi gejalanya bisa terjadi hematuria dengan painless, intermittent, dan hematuria total, kemudian physical irritability symptom,
itu ada dysuria, urgensi dan frekuensi, kemudian ada flank pain atau nyeri pinggang, dan edema tungkai. Di mana untuk edema tungkai ini bisa disebabkan karena adanya penekanan aliran limfa oleh massa tumor. Kemudian di sini juga saya akan membahas tentang komplikasi dari urothelial carcinoma ini ada weight loss, kemudian fatigue, kemudian UTI atau urinary tract infection, kemudian ada chronic kidney failure, di mana chronic kidney failure ini bisa dikarenakan adanya obstruksi di urinary tract-nya ini, sehingga menjadi chronic kidney failure. Kemudian adanya metastasis, di mana metastasis ini akan menyebabkan karsinoma yang di berbagai organ. Nah, ini lama-kelamaan bisa untuk komplikasi yang paling fatal ialah kematian karena kan adanya metastasis. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prognosisnya. Untuk prognosis sendiri ditentukan dengan berdasarkan staging-nya atau klasifikasi dari tumornya itu. Di sini ada gambarannya, saya sudah menampilkan sini. Makin besar staging-nya atau makin tinggi, klasifikasinya makin buruk untuk prognosisnya. Nah, di sini juga ada grade-nya nih, yang di 1 itu well differentiated, itu kemudian grade 2-nya moderately, dan grade 3-nya poorly. Nah, makin ke bawah, makin tinggi, ini makin buruk untuk prognosisnya. Kemudian di sini juga ada data itu untuk T1 ini survive dari 5 tahun selanjutnya itu sebesar 75%, sedangkan yang T2 itu hanya 50%, dan yang T3 itu lebih sedikit lagi, hanya 20% yang survive. Kemudian dari variant of urothelial carcinoma juga menambah dari buruknya prognosis. Ini contohnya ada plasmacytoid carcinoma, juga ada ditambah dengan small cell carcinoma, dan lain-lain. Nah, kemudian sini saya akan membahas juga tentang makroskopik dari karsinoma urothelial ini. Nah, ini ada gambarannya. Sini ada papillary, di sini ada penyolan-penyolan papillary, kemudian eksopatik. Nah, eksopatik itu apa? Eksopatik itu merupakan organ solid yang tumbuh dari lapisan luar, dari lapisan luar ini yang paling luar kan, dari organ yang mengalami gangguan. Kemudian ini juga kemudian ada erythematous area, kemudian ada nodul multifokal atau solitary, ini ada multifokal, kemudian di sini juga ada jaringan nekrosis, ya, di sini jaringan nekrosis, kemudian ada ulcerasi juga. Kemudian ada untuk yang itu bisa juga terjadi sessile pattern atau yang tidak menonjol. Nah, ini juga saya menambahkan adanya gambaran nih sistoskopi. Nah, untuk gambar sistoskopi ini nanti bisa dilihat seperti ini gambarannya. Tadi yang massa diameter 3 cm dan tangga ini bisa dilihat seperti gambar ini masanya. Kemudian untuk mikroskopiknya, di sini mikroskopik itu tersusun atas sel berlapis-lapis 3 sampai 7 lapis dengan intinya hiperkromatik, intinya besar, kemudian jaringan ikat, adanya jaringan ikat berhubungan kan dengan sel radang, dan adanya pelebaran pembuluh darah. Ini dikarenakan karsinoma sendiri ini memiliki kemampuan untuk angiogenesis, ya, untuk dia mencukupi dari kebutuhannya, dia bisa angiogenesis sehingga asupan dari tumor atau dari sel-sel karsinoma ini tercukupi, sehingga terjadilah pelebaran pembuluh darah atau pembentukan pembuluh darah yang baru. Nah, sekian, terima kasih untuk pembahasan dari kasus 6. Di sini untuk referensi yang saya ambil. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.